Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau datang memberikan syukur hormat kami kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, dalam lindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami beri syukur hormat kami lewat pujian dan penyembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan pujian ini dengan pengucapan syukur. Yesus Kau kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Menyanyikan pujian dengan segenap hati kami. Yesus Kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku
Selama ku hidup penuh, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, hidupku hanya menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hormat pujian kami hanya bagi-Mu. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Bukan dengan kekuatan kami yang dapat menjalani hidup ini Tuhan. Ajak kami selalu tetap berpegang teguh kepada Engkau. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik,
Kami mengucap syukur Tuhan untuk perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin bergejolak dan tidak memberikan kepastian dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan mau menolong kami dan menyertai kami, sehingga hari ini Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar tentang isi hati Tuhan bagi kami umat-umat-Mu. Bapa di surga, Engkau berkati setiap jemaat-jemaat yang akan ikut beribadah secara virtual ini Tuhan. Engkau lawat mereka dengan hati sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba yang mau dididik oleh Tuhan, sebagai umat yang mau mendengarkan suara Allah bagi kehidupan mereka. Berkati juga hamba-Mu Tuhan dalam kelemahan dan ketidakberdayaan hamba-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang kuat menolong hamba-Mu, sehingga di tengah pemberitaan firman Tuhan hari ini bukan tentang hamba-Mu, tetapi tentang Engkau yang berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, yang memiliki rencana, yang memiliki tujuan atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, ini kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah pedoman untuk kehidupan kita. Firman Tuhan adalah kompas untuk kehidupan kita, di mana kita dapat memastikan atau melihat kemana kita sedang melangkah dalam kehidupan ini. Apakah bersama dengan Tuhan, ataukah sedang mencoba untuk berjalan sendiri tanpa Tuhan, atau mungkin kita sedang seolah-olah atau seperti sedang berjalan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetapi sebenarnya tidak seperti demikian. Sebab kecenderungan manusia setelah jatuh dalam dosa adalah sering kali mencoba untuk hidup dengan kekuatan mereka sendiri, bukan lagi sepenuhnya bergantung kepada Allah. Hari ini saya kembali menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua dengan tema khotbah hari ini adalah waspada terhadap mengandalkan diri sendiri. Saya ulangi, judul khotbah hari ini adalah waspada terhadap mengandalkan diri sendiri. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, seorang tokoh yang begitu besar di dalam bangsa Israel, dan tentunya tokoh ini juga merupakan sosok yang sangat besar untuk kehidupan kekristenan kita. Dengan begitu luar biasa, dengan begitu beraninya dia melangkah dan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan. Begitupun saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak terlepas dari suatu kenyataan bahwa Tuhan mempunyai rencana dan tujuan atas kehidupan kita. Tidak peduli siapapun Anda, mungkin sudah lansia atau mungkin yang sudah berkeluarga, bahkan anak sekolah minggu sekalipun, tidak pernah dilahirkan tanpa tujuan di dalam kehidupan ini.
Sehingga hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan memulai dengan satu pertanyaan untuk kita semua. Mengapa begitu penting waspada terhadap mengandalkan diri sendiri, sehingga sampai-sampai dikotbahkan dalam kesempatan hari ini? Saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kalau kita memperhatikan perjalanan kehidupan manusia sejak dari Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka hidup dalam satu persekutuan yang baik dengan Tuhan dan menjalani kehidupan mereka dalam keadaan di mana mereka bergantung penuh kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat bahwa dalam Kejadian 3 ayat 1 dan seterusnya, dunia yang di dalamnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana mereka bisa jatuh di dalam dosa? Kita akan lihat hari ini, dan apa dampaknya kalau ternyata kita tidak waspada terhadap mengandalkan diri sendiri di dalam kehidupan ini. Kita lihat, kita mulai dengan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 13. Ini adalah suatu fakta, suatu kejadian yang benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika pertama-tama Allah menciptakan langit dan bumi dan semua hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalani kehidupan, dan kemudian Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Kita kembali kepada Kejadian pasal 2 ayat 17, berkata seperti ini. Kejadian 2 ayat 17 berkata demikian. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik
Sehingga hari ini kalau kita melihat bahwa ada penyakit di mana-mana, pergumulan di mana-mana, bencana alam di mana-mana, itu semua adalah dampak dari suatu realita bahwa manusia telah memutuskan apa yang baik menurut mereka sendiri, bukan menurut apa kata Tuhan. Kalau ada seseorang atau siapapun yang berkata kepada Anda bahwa menjadi Kristen itu berarti tanpa masalah, berarti orang itu tidak sedang menyampaikan tentang Injil yang benar. Sebab kalau kita melihat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, itu disertai dengan penderitaan dan kutukan atas dunia ini. Tetapi puji Tuhan, Yesus menebus saudara dan saya. Kita kembali kepada Kejadian 3. Ayat yang pertama menceritakan tentang bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Berkata seperti ini, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, yaitu Hawa, tentulah Allah berfirman, semua
semuanya, keyakinan kita, keberanian kita dalam kehidupan kita tidak didasarkan pada keyakinan kita bisa hidup, bisa survive di luar Tuhan, tetapi keberanian kita, kepercayaan diri kita lahir dari suatu realita bahwa Tuhan dapat dipercayai dan Dia tidak pernah berdusta atas kehidupan saudara dan saya. Iblis berkata bahwa tidak apa-apa engkau menjadi berhala dalam kehidupan, sebab dia berkata bahwa kamu akan menjadi seperti Allah, kamu akan menjadi berhala atas dirimu sendiri, sebab tidak ada yang lain selain Allah yang harus memerintah dalam kehidupan saudara dan saya. Jikalau ada pribadi lain atau hal lain yang memerintah atas kehidupan saudara dan saya, ada hal lain yang menggerakkan atau mendorong kehidupan saudara dan saya, itu adalah berhala dalam kehidupan kita. Dalam hal inilah iblis berhasil membuat manusia jatuh dalam dosa dengan berkata bahwa menjadi berhala atas diri sendiri itu bukan sesuatu yang merugikan, tetapi suatu kebaikan dan keuntungan. Tetapi apakah benar? Justru sebaliknya, saudara. Ketika Allah hendak menjumpai mereka, mereka bersembunyi dan mengalami ketakutan. Mereka hidup di dalam suatu keputusasaan di dalam kehidupan mereka. Mereka hidup tanpa semua harapan, tanpa suatu kebahagiaan, tanpa suatu ketenangan di dalam kehidupan mereka. Sebab dosa, sikap atau keinginan, niat untuk hidup di luar Tuhan adalah suatu kerugian bagi kehidupan saudara dan saya. Sebab hanya satu hal yang bisa dilakukan oleh manusia yang hidup di luar Tuhan, yaitu melakukan dosa. Hanya dosa yang bisa kita lakukan kalau kita hidup di luar Tuhan. Tidak ada hal yang baik, tidak ada hal yang benar yang dapat kita lakukan. Sehingga di dalam hal ini, apapun keadaan kita, jangan
merusaknya. Inilah realita bahwa hidup di luar Tuhan atau mengandalkan diri sendiri akan membawa kita kepada satu keadaan mengalami ketakutan di dalam kehidupan ini. Kita tidak akan menemukan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sebab di satu sisi kita tahu bahwa kita mungkin memiliki banyak hal, kepintaran, kecerdasan, uang, aset, kenalan kolega kita. Tetapi di sisi yang lain kita menyadari bahwa semua itu sewaktu-waktu bisa berubah dan bisa meninggalkan kita. Sehingga kita berkata bahwa uang atau mammon adalah hal yang tidak bisa dipercayai dalam kehidupan kita. Sebab sewaktu-waktu bisa diambil dan tidak bisa menjamin kehidupan kita. Dengan tegas firman Tuhan berkata kepada kita bahwa dalam keadaan yang sulit seperti ini, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, jangan biarkan diri kita terjebak di dalam satu perasaan. Sepertinya saya bisa hidup tanpa Tuhan. Sepertinya saya bisa menyelesaikan masalah saya tanpa Tuhan. Sepertinya saya cukup pintar untuk membuat suatu keputusan yang tepat dan baik demi kemajuan kehidupan kita. Seringkali kita merasa seperti itu. Wah, saya dong S2, S1 ya kan? Wah, pekerjaan saya ya kan? Gaji saya, kenalan saya, sepertinya bisa menjanjikan seperti itu. Tapi apakah benar? Alkitab berkata bahwa semua itu kesia-siaan untuk saudara dan saya. Jadi mari kita bersama-sama membangun kehidupan kita di atas dasar takut akan Tuhan. Sehingga hari ini kita akan melihat dari satu sosok yang begitu besar, yang pada awal khotbah saya berkata bahwa ada seseorang yang begitu besar dipakai oleh Tuhan, dengan dasar dipakai oleh Tuhan. Siapakah dia? Kita akan lihat bagaimana Tuhan membentuk orang ini. Dari dulunya adalah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan kemudian begitu dia mengandalkan diri sendiri, mengalami suatu kegagalan yang sangat besar. Bahkan dia mengalami krisis kepercayaan diri. Tetapi kemudian ketika dia sadar oleh pembentukan Tuhan, dia kembali menjadi orang yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, menjadi orang yang bergerak maju di dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua ini adalah tentang Musa, Bapak Ibu. Keluaran pasal yang kedua, kita mulai dari ayat yang ke-11. Kalau kita melihat bahwa perjalanan kehidupan Musa itu terbagi atas 3 bagian. Umur Musa adalah 120 tahun ketika dia meninggal di padang gurun. Dan kita lihat bahwa dari 120 tahun ini kita bisa membagi 3 bagian. Ketika dibagi menjadi 3 bagian, kita akan mendapati perbagian berjumlah 40. Kita lihat di dalam kehidupan Musa, 40 tahun pertama di dalam kehidupannya, dia menghabiskan kehidupannya di istana Firaun, Bapak Ibu. Dalam suatu keadaan di mana dia menikmati fasilitas yang begitu luar biasa, fasilitas istana, pendidikan istana, semua hikmat-hikmat orang Mesir diajarkan kepada Musa. Sehingga kita dapat melihat bahwa pada waktu itu di dalam
Kita lihat bagaimana Musa dibentuk oleh Tuhan dari mengandalkan diri sendiri kepada mengandalkan Tuhan. Kita kembali ke Keluaran 2 pasal 2 ayat 11. Ini adalah suatu peristiwa ketika dia berumur 40 tahun. Berkata seperti ini, ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhlah orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ayat ke-13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau memukul temanmu atau saudaramu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarilah ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tibalah di tangan Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang lain mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ayat ke-18. Ketika mereka sampai ke Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Reuel Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Bapak Ibu, seperti saya katakan bahwa Musa adalah seseorang yang sangat luar biasa. Dia menguasai hikmat orang Mesir yang pada zaman itu adalah bangsa Mesir adalah peradaban yang paling maju, saudara. Paling maju pada zamannya. Sehingga ketika dia bertumbuh di lingkungan istana, mendapat pendidikan sekelas raja-raja dan pangeran, dia menjadi seseorang yang sangat kuat, ahli dalam taktik perang. Dia menjadi seorang yang sangat hebat dan jago di dalam hikmat perkataan dan perbuatannya. Kita lihat di dalam kisah para rasul 7 ayat 22-25 berkata demikian. Kita mulai dari ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Dikatakan bahwa Musa adalah seseorang yang mendapat pendidikan yang terbaik pada zaman itu. Sehingga ketika dia keluar, yaitu di dalam Keluaran pasal 2 ayat ke-11, ketika dia dewasa, dia keluar hendak menolong saudara-saudaranya dengan cara pengertian, hikmat, dan taktik yang dia pelajari dalam lingkungan orang Mesir. Dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang sangat berkuasa dalam perkataan. Artinya orang yang sangat
dihormati dalam perkataan dan perbuatannya. Tetapi kita melihat bahwa ketika dia keluar mengunjungi saudaranya, dia melihat bahwa orang Mesir memukuli orang Ibrani, orang Israel. Sebenarnya Musa bisa saja tidak membunuh, tetapi mungkin hanya bisa berkata bahwa jangan begitu loh, ya kan? Maksudnya mungkin bisa dengan perkataan yang melarang seperti itu. Tetapi kita melihat bahwa bukan hanya sampai di situ, dia melakukan satu tindakan, yaitu membunuh orang Mesir. Kita melihat bahwa kepercayaan diri yang begitu besar yang dimiliki oleh Musa dalam menggenapi rencana Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Dia mencoba dengan kekuatannya sendiri. Dia mencoba berdasarkan waktunya sendiri. Seperti halnya kita melihat bahwa Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mereka diberikan satu kebenaran yang palsu bahwa mereka akan menjadi seperti Allah yang bisa hidup tanpa Allah dan memutuskan apa yang baik tanpa Tuhan. Dan ini pun yang dilakukan oleh Musa, bahwa dia melakukan sesuatu berdasarkan waktunya Musa, bukan waktunya Tuhan. Dia melakukan perkara yang untuk menolong bangsanya, bukan berdasarkan caranya Tuhan, tetapi caranya Musa. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Ketika dia membunuh orang Mesir itu, dan kemudian keesokan harinya dia kembali lagi, dia melihat orang Ibrani dan orang Ibrani berkelahi. Dan kemudian ketika dia menasihati mereka, dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Kita melihat di sini bahwa suatu keputusan tentang apa yang baik di luar Tuhan itu adalah suatu kegagalan. Suatu keputusan yang tidak didasarkan pada apa kehendak Tuhan itu membawa kita kepada suatu keadaan menjadi orang yang terkutuk. Sebab seperti yang kita baca bahwa di dalam Yeremia 17 ayat 5-6, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan itulah yang dicoba oleh Musa, bahwa dia mau menolong bangsanya dengan kekuatannya sendiri, dengan caranya sendiri. Sehingga pada akhirnya ketika dia melakukan hal itu, membunuh orang Mesir, diketahui oleh Firaun dan menjadi takut, dan kemudian dia melarikan diri ke padang gurun bapaknya. Kita melihat bahwa ada suatu perubahan besar. Musa menghabiskan kehidupannya 40 tahun di istana Firaun, dan kemudian ketika dia mencoba memutuskan apa yang baik menurut dia, menurut hikmat orang Mesir yang dia pelajari, dia mengalami kegagalan. Sehingga dari lingkungan istana dia menjadi pelarian ke padang gurun Bapak Ibu, dan suatu keadaan begitu luar biasa. Sepertinya begitu gagah perkasa, orang terpelajar, orang yang dididik dalam hikmat orang Mesir, tetapi pada kenyataannya menjadi seseorang yang gagal dan tanpa kepercayaan diri dalam kehidupannya. Dia menjadi seorang pelarian di padang gurun Bapak Ibu, dan seorang yang begitu percaya diri beralih menjadi seorang yang tanpa harapan di dalam kehidupannya. Dia menjadi seorang pelarian dan tidak memiliki apapun di dalam kehidupannya. Sehingga dalam hal ini, ketika Musa berjumpa dengan Allah di padang gurun, itu adalah suatu kejadian yang berlangsung di tengah-tengah pembentukan kehidupan Musa. 40 tahun di lingkungan Firaun, orang Mesir, kemudian 40 tahun di padang gurun. Sehingga kalau kita membaca bahwa ketika Musa berjumpa dengan Allah dalam semak belukar, itu kurun waktu yang dihabiskan di dalam padang gurun tersebut adalah selama 40 tahun. Dan kita melihat bahwa
Tuhan hanya satu hal, yaitu dosa yang membawa kutuk di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita melihat di dalam Keluaran 3, kita lihat secara cepat di dalam Keluaran pasal 3. Yang pertama kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 11. Ketika Musa berjumpa dengan Allah, dalam saat itu dia menjadi seseorang yang putus asa. Dulunya begitu pemberani, percaya diri, tetapi menjadi seseorang yang putus asa karena pembentukan Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak ada suatu pencapaian apapun. Sehingga kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-11 berkata demikian. Keluaran pasal 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, pada awalnya dia begitu percaya diri bahwa dia bisa menolong orang orang Israel atau saudara. Tetapi ketika dia berjumpa dengan pembentukan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, dan seorang yang begitu percaya diri mengandalkan diri sendiri, menjadi orang yang sadar bahwa dia bukan siapa-siapa dalam kehidupan ini. Allah berkata, Musa, aku mengutus engkau untuk membebaskan orang Israel. Tapi dia berkata bahwa Tuhan, aku bukan siapa-siapa dalam kehidupan ini. Terus kemudian juga dia berkata seperti ini. Dalam ayat yang ke-13, Keluaran 3 ayat 13, Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang akan saya katakan kepada mereka? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Dulu dia merasa bahwa dia adalah seseorang yang begitu pintar, seseorang yang sangat berhikmat untuk menjelaskan sesuatu, untuk menerapkan taktik-taktik yang membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Tetapi dalam hal ini dia berkata bahwa dalam diriku tidak ada kebenaran, sebab saya tidak mengenal siapa Tuhan. Juga kemudian dia berkata seperti ini dalam Keluaran 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Dia berkata seperti ini, Tuhan, bagaimana saya bisa meyakinkan orang Mesir? Sebab dia bukanlah orang yang percaya diri. Kalau kita melihat bahwa kalau seseorang mempresentasikan sebuah produk, kalau seseorang yang mempromosikan, memperkenalkannya tidak percaya diri, kita juga orang yang mendengarnya itu nggak yakin gitu. Benar nggak sih? Ya, kita melihat di sini dari seseorang yang begitu bangga dengan dirinya sendiri, merasa bisa hidup tanpa Tuhan, merasa bisa melakukan hal yang baik tanpa Tuhan. Pada akhirnya 40 tahun Tuhan membentuk Musa, dan kemudian menemukan dirinya bahwa dia bukan siapa-siapa, dan bahkan dia berkata bahwa Tuhan, aku gagap dan tidak bisa berbicara dengan lancar. Padahal sebelumnya dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa dia adalah seorang yang berkuasa di dalam perkataannya. Tetapi ketika berjumpa dengan kebenaran Tuhan, dia menjadi seorang yang rendah hati, dan dia berkata bahwa aku seseorang yang berat lidah. Bahkan tidak hanya itu, dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk dipakai oleh Tuhan. Sebelumnya dalam awalnya dia berkata bahwa dia bisa membantu orang Israel, tetapi pada kenyataannya ketika berjumpa dengan pembentukan Tuhan melalui padang gurun 40 tahun, dia berkata bahwa Tuhan, jangan pakai aku, pakailah orang yang mempunyai kualifikasi, pakailah orang yang layak. Tetapi kata Tuhan, aku menyertai engkau. Dan kemudian Musa membebaskan orang Israel, dan kita melihat bahwa dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, mereka diajar oleh Tuhan untuk bergantung
40 tahun di padang gurun, dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Dari orang yang mengandalkan diri sendiri kepada mengandalkan Tuhan seutuhnya. Inilah maksud saya Bapak Ibu, bahwa kita harus waspada untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Sebab hal mengandalkan diri sendiri akan membawa kita kepada padang gurun dan penderitaan dan kegagalan dalam kehidupan ini. Sekian untuk firman Tuhan. Dalam firman Tuhan yang menguatkan saudara dan saya, sehingga di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami padang gurun. Sesungguhnya Tuhan tidak ingin menghancurkan kehidupan saudara dan saya, tetapi Dia ingin menghancurkan keakuan kita, menghancurkan berhala yang kita andalkan yang bukan Tuhan, menghancurkan sikap kita yang bergantung penuh kepada kekuatan kita, tetapi bukan kepada Tuhan, menghancurkan kecenderungan kita untuk hidup di dalam Tuhan yang membawa kita kepada kutukan dan membuat kita tidak menemukan kebahagiaan, ketenangan di dalam kehidupan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu hari ini, bahwa hidup di luar Tuhan, hidup mengandalkan diri sendiri, akan membawa kami kepada kepahitan dan kekecewaan. Hidup mengandalkan diri sendiri akan membawa kami kepada kegagalan dan kegagalan di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, hari ini Tuhan, kami berjumpa dengan kebenaran-Mu, bahwa setiap kami tidak pernah diciptakan untuk hidup mengandalkan diri sendiri. Setiap kami tidak pernah diciptakan untuk hidup di luar persekutuan dan bergantung penuh kepada Tuhan. Sebab hal yang baik hanya lahir daripada Tuhan. Hal yang menguntungkan kehidupan kami hanya di dalam Tuhan. Bapa, ini kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu. Mungkin mereka mengalami padang gurun pembentukan Tuhan. Bila Engkau menolong mereka Tuhan, jumpai mereka, sehingga di tengah-tengah pergumulan pembentukan Tuhan, kami memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan dan merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dan mengakui bahwa di dalam Tuhanlah kami menemukan pemulihan. Di dalam Tuhanlah kami menemukan jalan keluar atas kehidupan kami. Sebab hanya dengan hidup bergantung penuh kepada Tuhan, kami menemukan kekuatan yang baru, jalan keluar yang baru atas setiap keadaan kehidupan kami. Seperti Musa yang putus asa, kehilangan kepercayaan diri, krisis akan identitas, tetapi berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang menjadi berkat untuk suatu bangsa yang begitu besar dalam kehidupannya. Ini kehidupan kami Tuhan, bagi kami untuk menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi kehidupan kami sendiri dan kehidupan orang-orang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Namun sebelumnya kita angkat pujian, Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang
dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hadirat dan lewatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah yang berlangsung hari ini Tuhan, dalam pujian, penyembahan dan kebenaran firman Tuhan menjadi bagian kami dalam keseharian kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat, sebab kami mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan dan diri kami sendiri. Diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan dalam segala hal yang mereka usahakan dan mereka kerjakan. Diberkatilah mereka dengan kesehatan yang terbaik. Diberkatilah mereka dengan masa depan yang gilang gemilang daripada Tuhan. Penyertaan daripada Roh Kudus menyertai mereka mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang terbaik untuk kita hidup bersama Tuhan dalam kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu semuanya, ibadah telah selesai. Tetap andalkan Tuhan dan jangan pernah mengandalkan diri sendiri, sebab mengandalkan diri sendiri menjadikan kita orang yang terkutuk, dan hal yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan hanyalah dosa dan tidak ada kebaikan dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus, jaga kesehatan Anda, terapkan protokol secara bijaksana, sehingga kita semua boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan.